Cukuplah engkau denganku, hider, dengarkanlah. Rasa cemas, dunia seram, fu fa fa maksulin aja. Yap, lucu juga nih Bang Dri Suryo ngeledek si Fufu Fafa. Nah akhirnya kita tahu bahwa kenapa Gibran ini tidak mau memberikan sambutan pada saat acara MTQ karena tidak ada teks yang bisa dia lihat. Sedangkan pada saat berpidato kemarin ada teks yang bisa dia lihat dan tentu membuat dia terlihat lancar pidatonya meskipun aura ngantuknya sangat kuat. Nah, video selanjutnya yang akan Mimin tampilkan adalah video di mana para netizen memberikan ledekan-ledekan terhadap Gibran dan juga komentar-komentarnya yang saya kira sangat menohok. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan. Janganlah yang siapa ini ya Allah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Siap, hidup dan mati kita. Foto Gibran itu wajib dipasang di semua tempat termasuk kandang ayam. Nggak gitu juga konsepnya Bolo. Nggak boleh lah. Pemangkasan biaya makan gratis udah, pajak naik udah, subsidi dibatasi juga udah, nambah hutang udah, Indonesia darurat juga udah, sampai ke Fufu Fafa juga udah. Tapi mereka hanya menganggap itu respon sakit hati anak abah. Dek, ada saat yang tepat untuk berpikir, yaitu saat kebenaran diungkap. Betul. Kenapa nggak dimanfaatin sih kesempatan itu untuk berpikir sejenak? Udah dong dungunya. Kami capek menyadarkan kalian. Kalau nggak ada efek sama hidup kami, itu masih mending. Masalahnya, aku dan kamu itu sama-sama dihitung satu suara. Meskipun kamu berada di rumah sakit jiwa. Kamu yang nyoblos, aku juga kena. Siapa bilang nyari kerjaan susah? Nih ada lowongan tanpa ijazah. Apa tuh lo? Yang penting punya HP dan nggak punya malu, berani dosa. Pokoknya berani ngelakuin apa aja, yang penting dapat duit, yang penting semangat. Apaan kerjaannya? Nah nih ya kerjaannya ya. Aja. Sebelumnya ini terlepas dari suka atau tidak suka ya sama Gibran ya. Kita netral aja dulu ya. Gibran bikin lapor Mas Wapres, warga bisa mengadu langsung ke Istana Wapres. Menurutku kalau warga langsung mengadu ke Istana Wapres terlalu jauh. Apanya gunanya lurah, RT, dan yang paling utama Polsek, Polres? Apa gunanya? Apanya gunanya Polsek sama Polres? Apa yang nggak bergunanya ini? Makanya sampai presiden, wakil presiden tahu dan membuat sendiri. Apa nggak bergunanya Polsek? Yang nggak bergunanya polisi, makanya sampai dibuat Hotman 911. Yang nggak bergunanya polisi sampai dibuat no viral no justice di sosmed. Jadi apanya gunanya Polsek itu? Apanya gunanya pos-pos polisi itu? Dibikin pajangan. Apanya gunanya lurah, RT? Apa gunanya? Terus di Polsek itu ngapain polisi? Kalau nggak bisa warga melapor. Kenapa sampai Gibran bikin lapor Wapres?
Karena tahu masyarakat ini mengadu ke polsek, mengadu ke polisi, nggak bisa, nggak jalan kalau nggak ada duitnya. Iya kan? Contoh, kalau kita meminta surat kehilangan, yang mau contohnya kita kehilangan buku tabungan atau ATM atau kehilangan dompet atau sesuatu, kita mau ngurus surat kehilangan, 100% orang Indonesia mengurus surat kehilangan ke polsek. Mereka cuma modal mengetik, lalu stempel, dan dikasih sama kita, lalu kita salam, dan mereka tidak pernah ke TKP. Itu hal kecil loh. Itu contoh loh. Jadi apa gunanya polisi itu cuma ngurus-ngurus SIM sama di Samsat gitu. Terus laporan masyarakat itu ke Gibran gitu, ke Hotman 911. Enak sekarang jadi polisi ya. Halo guys, setelah pada hari Kamis pagi Presiden Prabowo Subianto membuka, lalu sore harinya Gibran Rakabuming Raka menutup rapat koordinasi nasional atau Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center di Bogor ya, Jawa Barat. Nah, yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Gibran di pidatonya adalah bahwa bagaimana dia menekankan kepada pemerintah daerah bahwa memberikan arahan untuk tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo. Ini disampaikan. Ini bingung aja ya ketika dia bilang tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo. Ini kepala daerah mau disamakan dengan menteri atau gimana ya? Kita tentu masih ingat ya apa yang dikatakan Jokowi beberapa waktu lalu. Nggak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Ini maksudnya mau meniru bapaknya atau bagaimana? Tapi kalau ini diterapkan ke pemerintah daerah ini kan jadi aneh ya. Ngapain juga cawagup, walkot, bupati sebagainya ini kampanye memaparkan visi misi dan programnya kalau cuma satu komando dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah ini masing-masing pasti punya program yang berbeda untuk mensejahterakan wilayahnya, karena kan masing-masing daerah punya permasalahan yang berbeda, dan ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi harusnya dibaca dulu ya. Lalu mau dikemanakan Undang-Undang Otonomi Daerah kalau semuanya satu komando dari pusat? Lalu ngapain juga ada pilkada kalau seperti ini? Betul. Ya, Gibran ini kan punya staf sus sampai 12 orang ya. Masa sih dari 12 orang ini nggak ada yang bisa mengingatkan soal otonomi daerah? Ya mungkin ada baiknya kalau pidato itu tidak cuma menghafalkan, tapi juga mengerti. Tidak cuma meniru, tapi kumpulkan semua informasi dulu. Salam. Ya, itulah berbagai komentar dan juga sindiran-sindiran lucu dari netizen. Saya kira cukup menghibur dan cukup mencerdaskan. Dan apa yang menjadi penyampaian Gibran pada saat berpidato mengenai visi dan misi satu komando dari pusat, saya kira lagi dan lagi mendapatkan sebuah tohokan maut dari netizen. Benar apa yang dikatakan oleh Abang yang di video terakhir tadi, bahwa buat apa ada pilkada kalau pada akhirnya program atau visi misinya itu satu komando dari pusat. Buat apa ada debat, buat apa ada perencanaan program-program yang disampaikan oleh calon-calon, baik itu gubernur ataupun bupati ataupun yang lainnya, kalau pada akhirnya semua yang disampaikan terkait dengan visi misinya tidak difungsikan sama sekali. Karena apa yang disampaikan oleh Gibran ini semuanya harus satu komando sesuai dengan apa yang menjadi programnya Pak Prabowo, visi misinya Pak Prabowo. Baiklah sahabat-sahabat, sekiranya itu, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saat bisa bermanfaat dan sahabat-sahabat terhibur dengan sindiran-sindiran dari netizen. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.